bersama saya di channel YouTube yang channel. Untuk kembali belajar dalam Microsoft Excel, di video kali ini kita akan belajar tentang kategori fungsi statistik, tapi hanya fungsi count ya teman-teman, ya seperti yang kita ketahui teman-teman. Untuk fungsi statistik ini ada banyak ya teman-teman. Ini ada banyak sekali fungsi count. Ada count A, count if, count blank, count if. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih kelima count ini, apa sih perbedaannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba fungsi pertama yang akan kita coba adalah fungsi count. Kita belajar cara yang lebih mudah ya. Nah, fungsi count ini yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik data dan berbentuk number atau angka. Nah, teman-teman, jadi count ini juga berguna untuk menghitung jumlah data, tapi hanya berlaku untuk yang angka. Di sini saya contohkan langkahnya, yaitu seperti biasa, masuk dari insert, function, kemudian pilih kategori statistik, kemudian pilih fungsi count. Statistik, pilih count. Kemudian oke. Nah, di sini sebelumnya kita cukup masukkan saja dan itu pakai range. Di sini saya coba ada yang angka, ada yang tulisan, ada yang teks. Nah, saya akan mencoba count ini kan hanya untuk angka saja, tapi saya akan mencoba pertama kalau menggunakan teks. Saya blok range-nya. Dapat terus, kemudian oke. Dan hasilnya 0 ya. Berarti count ini tidak bisa membaca jumlah data kalau format datanya adalah teks. Nah, sekarang saya akan coba lagi kalau datanya adalah angka. Saya blok kolom untuk umur ya teman-teman, ini untuk umur ya. Nah, karena umur ini berbentuk angka, terus oke. Nah, 14 berarti total data semuanya ada 14. Yang kedua adalah fungsi A. Fungsi count A ini juga digunakan untuk menghitung jumlah data, jadi hampir sama dengan count ya tadi teman-teman. Tapi count A ini mempunyai kelebihan, jadi bukan hanya angka saja, tapi juga bisa menghitung teks. Nah, kita coba lagi caranya sama seperti tadi. Insert, function, klik kategori, statistik, pilih fungsi
kon A. Terus oke. Nah, sekarang saya coba masukkan yang teks 0 ya. Ini tadi ya 0. Kira-kira kalau kita menggunakan fungsi kon A, hasilnya berapa ya? Kita lihat, kemudian klik OK. Nah, hasilnya 14. Hasilnya 14 ya. Berarti kalau dengan menggunakan kon A, maka jumlah datanya bisa terhitung ya. Karena kon A ini bisa menghitung jumlah data baik berupa angka maupun teks. Beda ya dengan kon pertama tadi. Nah, fungsi kon yang ketiga itu adalah kon if. Nah, kon if ini teman-teman digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria atau kondisi tertentu. Misalnya saya menghitung berapa sih jumlah perempuan dan dari data ini. Caranya gampang. Nah, masuk dari insert kayak seperti tadi, fungsional. Kemudian statistik. Terus pilih fungsi conif. Terus oke. Nah, di sini keluarnya range dan kriteria. Nah, range-nya itu sekarang apa yang harus saya blok? Yang saya blok adalah kolom jenis kelamin, dan kita ingin menghitung perempuan. Jenis kelamin, karena kriteria yang saya gunakan adalah perempuan, jadi kolom jenis kelamin yang saya blok untuk kriteria di sini bisa teman-teman ketik sendiri perempuan. Sudah ya teman-teman. Tapi saya maunya langsung diklik saja. Caranya mudah. Klik saja salah satu sel yang tertulis teks perempuan. Itu sama saja dengan cara kalau teman-teman klik teks perempuan. Nah, kenapa saya pilih untuk klik saja selnya? Supaya mencegah terjadinya kesalahan dalam penulisan. Jadi kalau di sini saya tulisnya bukan lagi perempuan, jika ada salah satu huruf yang kelupaan maka akan terbaca 0. Kenapa? Ya, karena tulisan kita tidak sama seperti apa yang ada pada kolom jenis kelamin ini. Kalau saran saya sih teman-teman, klik saja pada salah satu sel teks perempuan, kemudian klik OK. Nah, berarti jumlah data yang jenis kelaminnya perempuan adalah 6 ya. Kita hitungnya teman-teman. Apakah benar hasilnya 6? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, betul. Keren. Impresif. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi count. Count blank. Ya, kita lihat count blank. Ada lagi yang namanya count blank ya. Count blank ini manfaatnya adalah untuk menghitung jumlah data juga, tapi datanya itu yang kosong selnya. Kira-kira ada tidak sih sel yang kosong? Nah, sekarang kita langsung saja tanpa harus menghapus salah satu sel yang sudah ditulis. Kita langsung klik insert function. Jadi ini cara mudah menurut saya ya teman-teman. Terus kategorinya statistik. Terus fungsinya convert.
Jadi cara mudah menurut range-nya saya akan mencoba blok lebih satu yang kosong ya. Terus oke. Nah, oke. Nah, hasilnya satu ya teman-teman. Nah, hasilnya satu. Berarti ada satu sel yang kosong. Kesimpulannya, count blank ini adalah untuk mengecek fix atau tidak data dalam ketikan. Kalau dia hasilnya 0 berarti ini datanya bagus, tidak ada yang jadi fix. Oke, fix UI. Yang berikutnya fungsi count if ya teman-teman. Teman-teman, untuk menghitung banyaknya data dengan beberapa kriteria tertentu. Jadi, kalau count if di atas tadi dia memang mengetahui jumlah data tapi kriterianya hanya satu. Misalnya saya akan menggunakan count if. Kenapa? Karena kriteria ada 2 di sini teman-teman. Bukan hanya jenis kelaminnya yang saya mau lihat, tetapi nilainya juga, yaitu jenis kelamin perempuan yang bernilai A. Maka saya akan menggunakan count if. Caranya sama teman-teman. Insert function, kemudian statistika, terus cari count if, klik OK. Nah, untuk kriteria pertama yang akan saya pilih itu adalah jenis kelamin. Kenapa? Kenapa ya? Karena syaratnya saya mau lihat perempuan. Perempuan itu ada di kolom jenis kelamin. Jadi saya blok sama kayak tadi ya teman-teman, itu pertama. Nah, untuk kriterianya saya pilih perempuan. Saya kali lagi teman-teman, mending di blok saja, tidak usah pakai ketik lagi sendiri, soalnya takutnya ada terjadi kesalahan. Kemudian range-nya kedua adalah nilai. Kenapa? Karena saya mau melihat perempuan yang nilainya adalah A. Jadi saya blok untuk kolom nilainya. Kemudian kriterianya saya blok saja ya teman-teman. Blok A. Bisa lebih gampangnya seperti itu. Nah, di sini lagi teman-teman ada kriteria ketiga, tapi saya tidak perlu mengisinya karena saya hanya ingin melihat perempuan yang nilainya A. Kalau sudah, kita klik OK teman-teman. Ternyata ada 5 orang teman-teman perempuan yang bernilai A. Nah, bagaimana kalau saya lihat perempuan yang dapat nilai A tapi masih umurnya 19 tahun? Maka caranya sama, kita klik insert function, kemudian kita tambahkan di kriteria ketiga teman-teman. Kriteria ketiga itu adalah umur kita, blok umur. Terus kriterianya klik 19 ya. Karena saya mau lihat perempuan yang mendapatkan nilai A terus umurnya masih 19 tahun. Kalau sudah klik OK, ternyata ada 3 orang ya teman-teman. Kita bisa kasih warna ya teman-teman.
Kita gunakan warna hijau aja. Siap. Kok nama perempuan laki-laki? Nah, ya tiga ya. Mungkin nama kakaknya nih. Nah, ini ya teman-teman, ada 5 fungsi kon untuk menghitung data, tapi dengan manfaat yang berbeda teman-teman. Semuanya mempunyai kelebihannya masing-masing. Terima kasih atas oh ya, lupa saya ini. Nah, teman-teman, yang berikut kita akan belajar 3 fungsi lagi, yaitu fungsi left, right, dan mid. Oke, left. Kita pertama-tama di left ya. Oke, fungsi yang kita 3 ini digunakan untuk membaca teks. Nah, langsung saja kita mulai teman-teman. Di sini saya coba tuliskan salah satu teks, yaitu ya ini teman-teman. B Oke. Nah, sekarang fungsi pertama yang kita coba adalah fungsi left. Saya coba membaca karakter teks dari nama yang sudah saya sediakan ini. Maka langkah pertama adalah klik kanan pada sel yang ingin kita cari. Terus pilih insert function, cari teks. Dan fungsinya left terus. Oke. Nah, untuk penggunaan fungsi left ini maka ada 2 permintaan, yaitu teks dan number. Cara number karakter. Nah, ya teman-teman harus perhatikan adalah yang tertulis di belakang ini, dimana di bagian teks tertulis teks dan bagiannya number karakter tertulis number, yang artinya untuk teks ini bisa kita tuliskan di sini teks. Nah, untuk kasus ini kali ini teksnya kita tidak lagi ketik, dan saja kita klik saja pada sel yang sudah saya tuliskan. Teksnya untuk siap dibaca.